Saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 13 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-19. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Yosua, bab 24 ayat 1 sampai dengan 13. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Saudara-saudari terkasih, seperti digambarkan dalam Kidung Agung, relasi Israel dengan Allah itu seperti relasi cinta sepasang kekasih. Segera sesudah memasuki tanah terjanji, Yosua mengajak Israel membarui perjanjian mereka dengan Allah. Yosua tidak menjelaskan siapakah Allah Tuhan mereka itu melalui konsep-konsep abstrak, melainkan melalui cerita atau kisah tentang kasih Allah yang konkret kepada bangsa Israel, mulai dari zaman Abraham, Ishak, Yakub, Musa sampai kini. Kenangan akan perbuatan baik serta kesetiaan Allah dalam sejarah hidup bangsa mereka menyalakan kembali api cinta kepada Allah, sehingga mereka pun terpacu untuk setia pada perjanjian dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, sementara dalam bacaan Injil hari ini mau mengajarkan kepada kita akan bentuk-bentuk panggilan, yakni panggilan umum dan panggilan khusus. Kedua bentuk panggilan ini sebenarnya memang sudah ada dari rahim ibu kita. Ada yang dipanggil untuk menjalani hidup berkeluarga, dan ada yang dipanggil untuk menjalani hidup sebagai biarawan biarawati. Semuanya ini terjadi karena rencana Tuhan dan juga kehendak bebas kita. Jalan hidup kita di dunia ini berbeda-beda. Apa yang kita alami, semuanya itu ada dalam rancangan Tuhan. Sebagai orang-orang beriman, kita selalu yakin bahwa apa yang kita alami, baik kita yang berkeluarga, sebagai imam dan calon imam, dan bahkan tidak juga kawin dan tidak sebagai imam, semuanya itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, setiap manusia memiliki jalan panggilannya masing-masing. Ada yang berkeluarga dan ada juga yang hidup selibat, seperti para imam, biarawan maupun biarawati. Mereka tidak menikah atau hidup tanpa membentuk keluarga yang normalnya terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Kita harus selalu bersyukur bahwa meskipun jalan panggilan kita itu berbeda-beda, tapi Tuhan senantiasa menuntun kita. Tuhan selalu menuntun kita sebagai keluarga, sebagai imam, sebagai calon imam, biarawan, biarawati, bahkan hidup sendiri tanpa menikah. Memang jalan hidup kita semuanya berbeda-beda, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Ia sendirilah yang mengatur jalan hidup kita. Saudara-saudari terkasih, dalam perkawinan, sepasang kekasih mengikat perjanjian untuk setia sebagai suami istri sepanjang hayat, dalam untung dan malang, dikala sehat maupun sakit, di saat ekonomi keluarga lancar ataupun macet. Seperti dalam sejarah Israel, tentu selalu ada kesulitan relasional, psikologis, ekonomis, dan lain sebagainya yang membuat timbulnya keraguan akan perlunya mempertahankan perjanjian. Namun
Yesus mengingatkan bahwa ikatan perkawinan Kristiani itu tidak terceraikan. Pada saat-saat krisis, mengingat kembali segala perbuatan baik yang telah dilakukan oleh pasangan dapat menyelamatkan bahtera keluarga. Kenangan akan perbuatan baik sang kekasih bisa memacu untuk tetap setia pada perjanjian, juga meski cinta sang kekasih tidaklah sempurna. Saudara-saudari terkasih, hidup perkawinan menuntut kesetiaan seumur hidup, baik di dalam suka maupun duka, baik dalam untung maupun malang. Memang tidaklah mudah. Dibutuhkan kemauan baik dan komitmen yang kuat agar bahtera perkawinan tidaklah mudah terombang-ambing oleh badai yang melanda. Mari memohon kekuatan bagi semua keluarga Kristiani agar tetap menjaga kesetiaan seumur hidup dalam sikap saling mencintai dan menghormati selamanya. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.